Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Basri. Dan di video pembelajaran kali ini Pak Basri akan mengajarkan materi akidah akhlak. Dan pada hari ini kita sudah masuk di pelajaran 6, pelajaran terakhir ya untuk di semester 1 ini. Materinya tentang akhlak tercela, berperilaku hidup kotor ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik anak-anak, jadi today we are going to learn about lesson 6 ya. Kita akan belajar tentang pelajaran 6, yaitu akhlak tercela hidup kotor. Anak-anakku semua bisa membuka bukunya di halaman 58 sampai dengan 63. Oke, coba kita perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar di sini ya. Kira-kira dari ketiga gambar ini, adakah gambar yang menunjukkan hidup yang bersih? Betul, tidak ada ya. Semuanya ini adalah perilaku hidup yang kotor. Ini coba lihat, di kamarnya ini berantakan sekali ya. Bantalnya di mana-mana, kemudian bungkusan makanannya juga di mana-mana ya. Gambar yang kedua, coba lihat. Anaknya lagi bermain, tapi mainannya terhambur, tidak rapi ya. Oke. Kemudian gambar yang ketiga, ini coba lihat, di trotoar ini, di jalan ini banyak sampah yang berserakan ya. Kemudian baju anaknya juga tidak bersih, kotor. Terus juga mukanya banyak kotoran, rambutnya juga tidak tertata dengan rapi ya. Nah, ketiga gambar ini itu merupakan salah satu contoh perilaku hidup kotor. Dan kita tidak boleh meniru seperti yang ada di gambar ini. Jadi kita harus menjaga kebersihan kamar, kemudian mainan juga harus ditata dengan rapi setelah kita bermain ya, tidak boleh terhambur. Kemudian kebersihan diri juga harus kita jaga ya. Kemarin kita sudah belajar cara menjaga kebersihan diri, itu banyak caranya ya. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan di sekitar. Oke, akhlak tercela ya, materi kita hari ini tentang akhlak tercela hidup kotor. Apa itu akhlak tercela atau perilaku tercela? Akhlak tercela itu nama lainnya adalah akhlak mazmumah. Akhlak apa? Akhlak mazmumah. Jadi kalau ditanya apa itu akhlak mazmumah, berarti akhlak mazmumah itu sama saja dengan akhlak tercela. Ya, apa itu akhlak tercela atau akhlak mazmumah? Akhlak tercela atau akhlak mazmumah itu adalah perbuatan yang buruk, yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi intinya akhlak tercela atau akhlak mazmumah itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik ya. Dan akhlak tercela itu tidak boleh kita lakukan, seperti contoh yang ada di gambar tadi ya, yaitu perilaku hidup kotor. Nah, ini kan perilaku hidup kotor kan adalah perbuatan yang buruk kan,
perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Oke. Apa akibatnya kalau kita berperilaku hidup kotor? Di sini Pak Guru sebutkan 2 saja ya. Sebenarnya banyak contohnya. Coba nanti setelah belajar ini anak-anakku coba tanya kepada orang tuanya atau kepada kakaknya, kira-kira apa akibatnya kalau kita berperilaku hidup kotor, ya. Oke, ini di sini Pak Guru sebutkan yang pertama itu dijauhi oleh orang lain. Iya, karena orang lain tidak mau berteman atau dekat-dekat dengan orang yang kotor, orang yang hidupnya kotor, orang yang berperilaku hidup kotor. Betul ya? Atau di sini mungkin anak-anakku ada yang mau berteman dengan orang yang seperti di gambar tadi. Kamarnya kotor, berantakan, terus bajunya juga kotor, rambutnya acak-acakan, ya pasti tidak ada yang mau berteman dengan orang yang berperilaku hidup kotor. Kemudian menyebabkan penyakit. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya, karena di kotoran itu terdapat banyak kuman atau bakteri yang bisa menyebabkan kita sakit, ya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menghindari hidup kotor? Ya, seperti yang ada di gambar tadi. Nah, setelah anak-anakku mempelajari ini, anak-anakku harus mempraktekannya di rumah supaya bisa berperilaku hidup bersih. Yang pertama, mandi 2 kali sehari, ya, pagi dan sore. Kemudian yang kedua, menggosok gigi, baik itu sebelum tidur dan setelah makan. Kemudian yang ketiga, memotong kuku. Itu juga adalah cara kita berperilaku hidup bersih. Kemudian membersihkan rambut. Kalau mandi bisa keramas, pakai sampo ya. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih. Oke. Kemudian mencuci kaki sebelum tidur. Apalagi misalnya sebelum tidurnya main-main dulu ya. Atau misalnya mungkin jalan-jalan di luar. Harus cuci kaki terlebih dahulu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau makan snack di kamar, setelah makan buang sampah di tempatnya, jangan dihamburkan di dalam kamar seperti di gambar tadi. Oke, selanjutnya menyapu lantai dan halaman. Oke. Dan yang terakhir contohnya adalah membereskan kembali mainan atau buku pelajaran yang sudah selesai dipakai. Ya, kebanyakan kalau kita lihat itu biasanya setelah main dibiarkan saja mainannya. Nah, itu salah ya. Karena kalian sudah tahu caranya kita berperilaku hidup bersih, maka setelah bermain harus membereskan kembali mainannya. Atau misalnya setelah belajar, ya bukunya jangan disimpan di situ di tempatnya tadi kita belajar, harus dikembalikan di tempatnya ya, disusun rapi. Oke. Itulah tadi materi kita tentang akhlak tercela berperilaku hidup kotor. Akhlak tercela itu berarti akhlak atau perilaku yang tidak baik untuk dilakukan, atau intinya adalah akhlak tercela itu merupakan akhlak yang buruk. Salah satu contohnya tadi adalah berperilaku hidup kotor. Makanya setelah kita pelajari materi ini, anak-anakku semua sudah bisa menerapkan yang namanya hidup bersih. Pak Guru tadi sudah memberikan contoh, ada beberapa tadi, ada 9 ya contohnya tentang cara menghindari berperilaku hidup kotor atau caranya kita berperilaku hidup bersih. Ya. Pak Guru minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video pembelajaran ini.
Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.